Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan aku Anelis Larasati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah tentunya aku nggak sendirian karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo Bara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Ara juga baik. Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum nih sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Siap, insya Allah. Oke, baik. Nah pemirsa disimak baik-baik ya karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Dan kita juga menerima video pertanyaan dari netizen. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya.tvmu. Kali ini kita mau bahas dengan tema menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih. Karena bulan Ramadan itu identik dengan sholat tarawih. Nah, tapi masih banyak nih pertanyaan, kenapa ya sholat tarawih itu? Ada yang 8 rakaat, ada yang 21 rakaat. Dan kita juga sudah menerima video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Nah, langsung aja yuk kita simak video netizen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidar Maulana. Saya dari Batu Ceper. Mau tanya dong Ustadz, apa hukum dan keutamaan sholat taraweh dibanding dengan sholat sunnah yang lainnya? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan netizen dari netizen Tidar. Dia menanyakan, Ustadz, apa hukum dan keutamaan sholat tarawih dibandingkan sholat sunnah lainnya Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Terkait dengan pertanyaannya tentang hukum ya salat tarawih, tentu pertama-tama jika langsung menjawab maka salat tarawih itu sangat dianjurkan ya di bulan Ramadan, berawal dan berdasarkan dari hadis sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Jadi di sini pakai bahasa koma, jadi qiyam. Jadi kalau kita sering mendengar istilah qiyam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan itu maksudnya tentu saja mendirikan sholat malam itu, dan itu yang kemudian di bulan Ramadan itu disebut sholat tarawih gitu kan. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh tadarru' dan tawadhu, dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, maka pahala dosa-dosa yang telah lampau selama setahun itu akan diampuni. Jadi sangat spesial tentu saja sholat malam ya di bulan Ramadan, karena di situ kita tidak hanya bulan Ramadannya saja yang mulia, tidak hanya siangnya saja yang mulia, tetapi juga malamnya juga mulia. Dan kiranya sangat dianjurkan, tentu sunnah yang sangat muakkadah, yang sangat dikuatkan untuk bisa menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih itu gitu. Yang dalam malam-malam lain, bulan-bulan lain itu juga biasa juga disebut salat tahajud atau salat witir, tetapi pada bulan Ramadan itu disebut tarawih. Tarawih. Kenapa sih Ustadz bulan tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan Ustadz? Pada prinsipnya Nabi sholat malam itu baik juga sholat di luar Ramadan gitu. Jadi Nabi sholat witir itu selalu kurang lebih misalkan 11 rakaat misalkan di luar Ramadan dan di bulan Ramadan. Hanya saja ketika di bulan Ramadan itu disebut dengan qiyam gitu ya. Qiyam karena memang ada hadis spesifik tadi yang menjelaskan itu. Intinya adalah karena memang malamnya itu lebih spesial dari malam-malam yang lain, karena waktunya sangat spesial dibandingkan dengan malam-malam di luar Ramadan. Adapun sholat malamnya seperti sholat witir, maka sebenarnya Nabi juga tidak pernah meninggalkan. Selain di luar bulan Ramadan, Nabi juga tidak pernah meninggalkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan itu wajib bagi Nabi. Bahkan ketika dalam keadaan bepergian pun melakukan safar, Nabi juga tidak pernah meninggalkan witirnya gitu. Hanya saja di bulan Ramadan itu lebih dikuatkan lagi. Dan mengapa dikatakan tarawih? Karena di situ memang ada misalkan jeda ya di antara sholat-sholat itu, karena sholatnya pertama panjang gitu kan, praktek Nabi itu walaupun sholatnya 11 rakaat tapi bacaannya itu panjang-panjang gitu kan. Kata Aisyah itu kita tidak perlu menanyakan tentang bagusnya kualitasnya dan tentang panjangnya watulihinna,
husnihinna wa tulihinna. Hanya saja di antara sholat-sholat itu ada kesempatan untuk rehat sejenak gitu. Itu yang kemudian dinamakan rohah tarawih gitu. Jadi untuk berdoa, untuk berzikir, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat lagi kayak gitu. Oke, terus bedanya apa nih sholat tarawih sama sholat tahajud, Ustadz? Pada prinsipnya sama dari segi pelaksanaan, hanya saja pengistilahannya berbeda. Jadi sholat tahajud di bulan Ramadan, nah kemudian bisa disebutkan sebagai sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan. Jadi teknisnya sama saja, karena Nabi sebagaimana disampaikan di awal, sholat malam itu di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan kurang lebih 11 rakaat. Jadi hanya istilah terminologi saja dan lebih menguatkan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Nah pemirsa, masih ada nih video dari netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendi Indriawan dari Kabupaten Lebak. Izin bertanya Ustadz, berapa yang dianjurkan rakaat sholat taraweh? Apakah 8 atau 21? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan netizen dari netizen Lendi. Dia menanyakan, Ustadz, berapa sih jumlah rakaat sholat tarawih yang dianjurkan? 8 atau 21 rakaat nih Ustadz? Baik, terima kasih. Berdasarkan hadis Aisyah ya, yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu sholat witir gitu, bahasanya sholat witir, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, itu sebanyak 11 rakaat gitu ya. Jadi 11 rakaat, dan itu kemudian nanti kita tidak perlu bertanya, bahasanya Aisyah itu la tas'alna an husnihinna wa tulihinna. Jadi kalian jangan bertanya tentang kualitasnya, tentang bagusnya, dan tentang panjangnya, walaupun misalkan 11 rakaat begitu. Nah itulah yang kemudian disebut, dan kemudian disebutkan yang paling kuat bahwa jumlah rakaatnya itu 11. Pada akhirnya yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi contoh dari Nabi Muhammad SAW tentang mendirikan sholat tarawih itu, maka ya kita cukupkan dengan 11, akan tetapi kualitasnya lah yang kita kemudian perbaiki ya, dari satu sholat ke sholat yang lain, yang terus kita kembangkan begitu. Katakanlah itu sholatnya cenderung dalam tanda kutip sedikit ya, 11 rakaat termasuk witir begitu, maka kita perlu kemudian paling tidak memanjangkan bacaan sholatnya jika memang ada keluangan gitu. Kalau misalkan tidak ada, maka bisa cukupkan misalkan dalam sholat jamaah gitu ya. Di masjid kan jamaahnya juga berbeda-beda. Jadi walaupun 11, tetapi kemudian jamaah juga bisa diperhatikan. Ada yang tua, kadang ada yang muda gitu. Jadi bacaan imamnya itu perlu yang sedang-sedang sajalah gitu ya. Tidak perlu panjang satu juz, karena memperhatikan jamaah juga bagian dari perkara menjadi imam yang bijak begitu. Adapun yang 20 itu, maka itu kan pendapat juga dari ulama yang lain, dan itu juga bagian dari bagaimana dinisbatkan kepada para sahabat juga, agar bahwa yang 11 itu sebenarnya bukan berarti pembatasan gitu. Boleh lebih dari itu gitu. Akan tetapi kalau mau kita cukupkan dengan 11, maka itulah yang dicontohkan oleh Nabi, maka kita bisa mencukupkan 11 saja misalkan. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Ustadz, masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Andini Kartini, pelajar SMK 7 Kota Tangerang. Izin bertanya Pak Ustadz, jika tidak mampu salat tarawih penuh, apakah boleh hanya beberapa rakaat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Raihana Andinin Ustadz. Dia menanyakan, jika tertinggal rakaat dalam sholat tarawih berjamaah, bagaimana cara menggantinya Ustadz? Baik, terima kasih. Nah ini juga bisa dikaitkan lah, juga disandarkan dengan hadis orang masbuk pada umumnya begitu. Artinya jika ia sedang ingin sholat berjamaah, kemudian tentu saja mengikuti imam begitu kan, maka ia tinggal melengkapi sholatnya di saat imam itu sedang melakukan rakaat tersebut atau gerakan tersebut. Tinggal diikuti saja imamnya, adapun yang kurang itu setelah salam maka ia sempurnakan. Misalkan
sholat 4-4-3 misalkan Iya. ya, dia kemudian masuk dan kemudian sholatnya sudah di rokaat yang ketiga, katakanlah imam sudah ketiga, Iya. jadi dia baru dapat 1 rokaat yang ketika imam bangun yang keempat, jadi kurang 3 rokaat gitu iya. kan. Maka tentu saja dia setelah imam salam dia masih punya harus melanjutkan gitu kan 3 rokaat berikutnya gitu kan. Tetapi memang nanti kan si imamnya maju lagi salam lagi kayak iya. gitu. Tetapi tentu saja nanti diatur saja sehingga rokaat-rokaat dia yang setelahnya itu bisa dicukupkan, dipersingkat dengan baca Al-Fatihah saja misalkan, tidak perlu baca surat pendek misalkan. Walaupun imamnya sudah bangkit lagi untuk ke gelombang kedua kan, misalkan 4 rokaat yang kedua ya kan, dia masih menyempurnakan 4 rokaat yang pertama begitu, tidak masalah. Jadi berbarengan dengan imam berdiri gelombang 4 rokaat yang kedua, dia lanjut lagi, jadi jangan berhenti di situ, tetap melanjutkan sendiri, melanjutkan melengkapi sholat 4 rokaatnya, walaupun dia kan sudah dapat pertama 1 rokaat bersama imam. 3 itu dia cukup membaca misalkan Al-Fatihah saja sehingga bisa lebih ringkas, jadi bisa mengejar si jamaah yang berikutnya begitu. Misalkan. Tapi Ustadz kalau tetap ketinggalan sama Ustadznya gimana? Insya Allah kalau imam itu bacanya agak lebih lambat dari kita yang sendiri gitu ya, itu masih dapat lah gitu, masih dapat. Paling tidak nanti di gelombang keduanya itu dapat rokaat kedua lah gitu. Jadi bisa menutupi lagi gitu. Tetapi itulah memang risiko ya dari seorang makmum masbuk, sehingga perlu diperhatikan lagi sehingga tidak menjadi kerancuan dan terburu-buru dan perlu datang bersamaan dengan bahkan sebelum datangnya imam, sehingga kita mendapat takbiratul ihramnya imam kayak gitu. Dan itulah yang kemudian menjadi keutamaan tersendiri ketika sholat berjamaah gitu. Oke, jadi nggak nungguin imamnya selesai sholat baru kita lanjutin yang ketinggalan itu, enggak Ustadz? Enggak, karena nanti kita justru melanjutkan apa yang sudah menjadi niat kita di awal kan. Kalau kita misalkan sholatnya 4 rokaat, sementara kita ketinggalan, misalkan ketinggalan 3 rokaat karena kita ketemunya cuma dapat 1 rokaat bersama imam, maka kita sempurnakan 3 rokaatnya itu, kita bangun gitu untuk menyempurnakan itu, baru nanti ikut lagi sama si imam di gelombang keduanya gitu. Walaupun bisa jadi masbuk lagi gitu kan. Iya. Tapi masbuk yang kedua ini kemungkinan lebih pendek lah gitu, karena ketika kita baca rokaat atau baca surat Al-Fatihah saja, ketika kita melengkapi untuk diri kita sendiri itu akan lebih singkat daripada bacaan imam. Siapa tahu malah imamnya baca satu Quran itu 1 halaman gitu kan, berarti kan lebih lambat gitu. Nah kita bisa mengejar gitu. Oke, jadi membaca Al-Fatihah doang juga nggak apa-apa Nggak Ustadz? masalah, karena yang bagian dari rukun sholat itu sendiri adalah Al-Fatihah, sementara bacaan surat-surat pendek setelah Al-Fatihah itu kan sunnah. Oke. Bahkan nggak perlu baca iftitah pun juga masalah dalam hal ini, karena iftitah juga sunnah gitu. Jadi langsung rokaat berikutnya dia langsung baca, karena memang bukan di awal ya, langsung baca Al-Fatihah saja gitu. Oke, Tidak jadi baca, itu boleh ya Ustadz? Boleh. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban pertanyaan dari netizen. Nah pemirsa, masih ada nih Ustadz video selanjutnya dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kenapa ada imam yang membaca surat sangat cepat ketika taraweh? Dan apakah itu sah? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Ananul Ustadz. Dia menanyakan kenapa ada imam yang membaca surat sangat cepat saat tarawih dan apakah itu sah Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu persoalan sah atau tidak pada sholat umumnya itu dikaitkan dengan apakah rukun-rukunnya itu terpenuhi gitu ya. Jadi misalkan sebagaimana disampaikan sebelumnya, misalkan ada hadis la sholata liman la fatihah lahu. Jadi tiada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Iya. Nah, artinya Al-Fatihah itu kan juga bagian dari rukun sholat. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka tiada sholat baginya, maka sholatnya tidak sah. Nah, akan tetapi bagaimana dengan persoalan membaca cepat? Nah, itu dikaitkan dengan tumakninah gitu ya. Tumakninah juga dimasukkan dalam rukun sholat. Jadi barang siapa yang sholatnya tidak tumakninah, maka ada potensi sholatnya juga tidak sah. Ya, apakah tumakninah itu? Tumakninah itu kan artinya setiap gerakan, setiap bacaan itu dilakukan sesuai dengan porsinya begitu.
Jadi tidak terlalu buru-buru bagaikan misalkan ayam mau matuk pakannya kayak gitu. Nah itu kan kata Nabi dibilang sebaik-baiknya pencuri kayak gitu. Jadi sangat cepat gitu ya. Nah tentu bagi seorang imam alangkah lebih bijak agar bacaannya juga dilantunkan dengan bacaan yang proporsional gitu ya. Tajwidnya juga dipenuhi karena kata Al-Quran juga warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita diminta untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, karena Al-Quran bukan sekedar bahasa Arab biasa seperti orang ngomong, tetapi ya ada aturannya begitu. Jadi dikembalikan kepada imam tersebut. Jadi tujuan gitu membaca cepat-cepat itu apa gitu kan gitu. Apakah Nabi seperti itu kan begitu. Padahal Nabi, kalau kita kembali ke hadis Aisyah tadi, kita tidak perlu bertanya tentang kualitasnya dan juga panjangnya. Artinya salat Nabi itu sangat bagus. Bagus itu bisa dibilang ya penuh dengan tumakninah, penuh dengan kekhusyuan gitu. Dan juga panjangnya ya sangat panjang. Bahkan misalkan surat Al-Baqarah sepenuhnya, Ali Imran sepenuhnya kayak gitu. Nah, ini kalau kita mau ngikutin Nabi, tentu saja boleh kalau mau sholat sendiri gitu dengan syarat sholat Al-Baqarah. Tapi kalau jamaah tidak harus panjangnya seperti panjangnya Nabi, akan tetapi maka kualitasnya itu berkaitan dengan membaca surat dari Al-Quran itu dengan sangat baik, dengan sangat proporsional dan tidak terburu-buru. Karena kalau terburu-buru itu maka akan jauh dari tumakninah dan akan jauh dari siapa yang tidak tumakninah akan jauh dari kekhusyuan itu sendiri. Dan itulah tujuan sholat. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban pertanyaan dari netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, masih ada nih video terakhir dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Ustadz izin bertanya, yaitu jika kita tidak mampu sholat tarawih penuh, apakah boleh beberapa saja? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Mutiara, Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz, jika tidak mampu sholat tarawih penuh, apakah boleh hanya beberapa rakaat saja? Baik, terima kasih. Memang jika itu dikatakan sholat tarawih, pada prinsipnya memang 11 sunnahnya begitu ya. Akan tetapi kalau mau dikatakan misalkan dia tidak bisa penuh ya, artinya 11 ini kan sudah rakaat yang memang rata gitu ya. Ketika kita banyak orang yang ingin lebih, kita katakan tetap 11 gitu kan, mau 20 segala macam, tapi Nabi cukup 11. Tetapi yang mau di bawah itu ya Nabi pun 11 juga gitu. Kembali lagi ke 11, ke atasnya lagi naikin dikit lah gitu. Jadi untuk jadi 11. Adapun bagi yang tidak bisa karena berbagai macam alasan ya, karena misalkan waktunya mepet, misalkan baru mau sholatnya itu menjelang sahur gitu kan gitu, jadi sudah mepet subuh kayak gitu, jadi cuma cukup misalkan 3 ya atau 5 ya, maka tidak masalah, insya Allah juga dihitung sebagai sholat malam gitu kan, dan bisa jadi namanya sholat tarawih juga ya. Akan tetapi tentu itu kan tidak terus-terusan ya, perlu diukur di waktu-waktu berikutnya agar bisa melengkapi 11 rakaat sehingga bisa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Insya Allah persoalan diterima atau tidak itu persoalan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang terpenting adalah pertama tetap pagunya atau acuannya adalah keikhlasan, yang kedua ngikutin Nabi kayak gitu. Jadi ada dua itu bagaimana ibadah kita itu diterima. Kalau memang tidak benar-benar bisa sanggup sampai 11 gitu dengan berbagai macam alasan gitu. Oke Ustadz, kalau sholat tarawih di rumah apakah harus ke masjid? Sholat tarawih itu harus ke masjid apa di rumah aja bisa? Oh ya, tentu saja Nabi sendiri sholat tarawihnya itu yang di masjid itu bahkan cuma 3-4 malam begitu ya. Nah, tapi kemudian ketika itu orang kemudian ngelihat Nabi kan, jadi mau berjamaah sama Nabi di malam ke-1, 2, 3, sampai 4 itu. Tetapi kemudian di malam yang ke-5 prakteknya Nabi tidak kelihatan, jadi orang-orang udah ke masjid gitu kan, tapi Nabi tidak datang gitu. Nah, kemudian sahabat bertanya gitu kan, ini kenapa Rasulullah ketika malam ke-4 atau malam ke-5 Anda tidak datang ke masjid?
Kata Nabi ya, ini khosyitu antufroda alaikum. Sesungguhnya aku khawatir kalau misalkan sholat tarawih berjamaah di masjid ini akan diwajibkan untuk kalian. Artinya apa? Ini bagian pertama tentang hukum ya, bahwa Nabi mengatakan seperti itu, sholat tarawih artinya tidak wajib gitu. Baik sendiri maupun berjamaah itu tidak wajib sesungguhnya gitu. Akan tetapi Nabi melakukannya pada malam pertama sampai ketiga atau keempat itu hanya untuk misalkan edukasi bahwa ada ajaran sholat tarawih di masjid. Akan tetapi tidak perlu melulu setiap hari ke masjid. Kalaupun bisa, itu juga dianjurkan karena kita sudah tahu bahwa artinya sholat tarawih itu tidak wajib gitu. Maka kalau kita tidak tahu, sudah tahu bahwa itu tidak wajib, tetapi kita masih melaksanakannya ke masjid karena memang ngikutin sunnah tadi, sebagian Nabi praktekkan, maka itu lebih baik, afdol gitu. Kalau tidak bisa ke masjid, maka di rumah juga tidak masalah. Karena berbagai macam dzuruf ya, berbagai macam pertimbangan, berbagai macam alasan. Ada yang masih bekerja, ada yang masih macam-macam, tentu bisa dilakukan di rumah gitu. Oke, kalau sholat tarawih sendirian boleh nggak sih Ustadz? Tentu boleh juga, boleh. Jadi itu bagian dari bagaimana sholat malam pada umumnya gitu. Sholat sendirian, sholat berjamaah, berjamaah di rumah, berjamaah di masjid, itu juga berbagai macam teknis ya melaksanakan sholat tarawih. Utamanya berjamaah di masjid ya. Kemudian kalau tidak bisa berjamaah di rumah bersama keluarga. Kalau tidak bisa juga ya sendiri aja di rumah. Ada nggak batasnya sampai jam berapa sholat tarawih itu Ustaz? Sholat tarawih bisa dikaitkan, disandarkan pada sholat malam ya, pada umumnya yaitu ya setelah sholat isya sampai sebelum fajar tiba, begitu. Jadi bahasa hadisnya itu an yufroga gitu ya, setelah selesai sholat isya itu. Jadi disitulah rentangnya seseorang bisa melaksanakan sholat tarawih. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan netizen. Boleh Ustadz kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk ya di bulan Ramadan, maka tentu saja di antara sunnah-sunnah menghidupkan bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini sangat jamak disebutkan sebagai sholat tarawih. Karenanya sesuai dengan hadis Nabi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita sesungguhnya diminta atau dituntun untuk bisa mendirikan malam-malam Ramadan dengan sholat malam ini, dengan sholat witir ini berjumlah 11 rakaat dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita tidak saja memfokuskan ya pada amalan-amalan ibadah secara kuantitas juga, secara banyaknya, tetapi juga secara kualitasnya, secara bagaimana kita melaksanakan ibadah kita, tidak hanya salat tarawihnya, tetapi juga membaca Al-Qur'annya, tilawahnya, sehingga bisa memaknai lebih dalam. Dan inilah yang kemudian kalau kita mengikuti sunnah Nabi, nah itulah yang kemudian disampaikan oleh hadis Nabi SAW tentang husnihinna, tentang baiknya sholat malam yang dilakukan Nabi. Tentu saja tidak hanya sholat malam, tapi juga ibadah-ibadah kita yang lain. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz yang telah memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan netizen. Dan pemirsa TV-mu, terima kasih banyak telah menyaksikan program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larasati Gufron, dan Ustadz Nasrullah, dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.